video kali ini kita akan membahas tentang regresi sederhana. Istilah regresi ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton atau Sir Francis Galton itu pada tahun 1886. Di sini Galton itu menemukan adanya kecenderungan bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi juga, dan orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Namun demikian, Galton mengamati adanya kecenderungan bahwa tinggi anak itu bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Jadi dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Nah, inilah yang kita sebut dengan hukum Galton. Jadi hukum Galton ini mengenai tentang regresi universal. Jadi hukum regresi universal Galton ini dikonfirmasi oleh Carl Pearson pada tahun 1903. Carl Pearson ini mengumpulkan lebih dari 1000 catatan tinggi anggota sebuah keluarga, dan ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak-anak dari kelompok orang tua yang tinggi lebih rendah daripada tinggi orang tua mereka, dan rata-rata tinggi anak-anak dari kelompok orang tua yang pendek itu lebih tinggi daripada tinggi orang tua mereka. Jadi dengan meregres anak-anak tinggi dan pendek menuju rata-rata tinggi semua orang. Di dalam bahasa Galton ini sering disebut sebagai regresi menuju mediokritas atau regression to mediocrity. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya itu adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Nah, tujuannya itu untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil regresi itu berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Nah, koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Jadi, koefisien regresi ini dihitung dengan dua tujuan. Pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Dan yang kedua, itu tujuannya yaitu mengoptimalkan korelasi antara nilai dependen, prediksi, dan aktual. Regresi linear sendiri dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Jadi yang membedakan kedua regresi ini yaitu variabel independen, di mana pada regresi sederhana variabel independennya hanya satu dan variabel dependennya juga satu. Jadi hanya ada dua variabel, satu dependen dan satu independen. Sedangkan dalam regresi berganda itu ada beberapa, 1, 2, atau 3 atau lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk model dari regresi sederhana dapat kita lihat di sini, yaitu YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI ditambah dengan EI ya, atau error atau galat yang kita sebut. Jadi kalau EI ini adalah nilai perubahan respon dalam amatan KI atau nilai dari variabel dependen. Kalau andaikan datanya time series, maka pada tahun KI. Kalau andaikan data cross section, maka ini bisa menjadi amatan KI. Nah, beta 0 dan beta 1 ini adalah parameter. Nah, XI adalah konstanta yang diketahui, yaitu nilai perubahan bebas dari amatan KI atau data dari variabel independen. Nah, EI ini adalah suku galat atau error terms.
Nah, model regresi ini dikatakan sederhana karena linear dalam parameter dan linear dalam perubahan bebas. Nah, dikatakan sederhana karena hanya ada satu perubahan bebas, ada dua variabel maksudnya, yaitu ada satu perubahan bebas dan satu terikat. Nah, linear dalam parameter karena tidak ada parameter yang muncul sebagai salah satu eksponen atau dikalikan atau dibagi oleh parameter lain. Sedangkan linear dalam perubahan bebas sebab perubahan ini di dalam model berpangkat 1. Jadi tidak ada pangkat 2, bukan xi pangkat 2. Jadi ini hanya dipangkatkan 1. Jadi itu dikatakan linear dalam perubahan bebas. Nah, model yang linear dalam parameter dan linear juga dalam perubahan bebas itu dinamakan dengan model ordo pertama. Di sini kita menggunakan Y-topi atau Y-cup itu dengan maksud untuk mewakili populasi yang ada. Jadi ini regresi sampel yang akan mewakili regresi sederhana populasi. Jadi kedua parameter beta 0 dan beta 1 dalam model regresi ini dinamakan koefisien regresi. Nah, beta 1 ini adalah kemiringan atau slope garis regresi. Nah, kemiringan ini menunjukkan perubahan rataan sebaran peluang bagi Y untuk setiap kenaikan X satu satuan. Sedangkan parameter beta 0 adalah nilai intercept Y garis regresi tersebut. Jadi bila cakupan model tidak mencakup X sama dengan 0, maka beta 0 ini mempunyai makna sebagai rata, jadi sebagai rata ya. Sifat stokastik dari model regresi mengandung arti bahwa setiap nilai X terdapat suatu distribusi probabilitas seluruh nilai Y. Dengan kata lain, nilai Y tidak dapat diprediksikan secara pasti. Dan ketidakpastian mengenai nilai Y ini timbul karena ada faktor stokastik dari Galat yang memberi sifat random pada Y. Nah, kalau di sini kita simbolkan dengan EI. Nah, ada beberapa alasan mengapa perlu kita sisipkan faktor Galat dalam persamaan kita. Alasan pertama yaitu karena kesalahan dalam persamaan. Nah, misalkan model kita ini Y ini menunjukkan pengeluaran konsumsi dan X adalah penghasilan siap pakai atau disposable income. Nah, model ini menyatakan pengeluaran konsumsi itu tergantung sepenuhnya pada penghasilan siap pakai. Tapi kenyataannya ada berbagai faktor lain seperti jumlah komposisi dan jumlah keluarga, variasi umur, kebiasaan, dan selera itu mempengaruhi pengeluaran konsumsi keluarga. Nah, faktor-faktor tersebut ini diabaikan dalam model di atas. Nah, dapat diperkirakan bahwa hubungan tersebut sebagai hubungan yang pasti kecuali kalau faktor-faktor yang lain tersebut diasumsikan tetap konstan. Nah, jika seluruh faktor lain itu dianggap konstan dan data yang dipakai hanya data X dan Y, maka model sederhana dapat menghasilkan hubungan yang pasti antara konsumsi dan penghasilan. Tapi hubungan semacam itu tidak pernah ada dalam kenyataan. Jadi tidak selamanya disposable income itu yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Jadi bisa saja karena ada selera seseorang atau dengan jumlah anggota keluarga yang bertambah. Jadi komposisi dan jumlah keluarga juga mempengaruhi sebenarnya berapa besarnya pengeluaran konsumsi. Jadi semakin banyak bisa diasumsikan semakin banyak jumlah keluarga pasti akan semakin besar juga pengeluarannya. Jadi penyisipan faktor Galat dalam model tersebut akan mewakili himpunan pengaruh dari seluruh variabel-variabel yang diabaikan tadi.
Alasan berikutnya yaitu karena kesalahan dalam pengukuran atau kesalahan dalam variabel. Nah, alasan lain ini karena faktor galat itu dapat mewakili kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, baik dalam catatan, pengumpulan, maupun dalam pengolahan data variabel X dan variabel Y. Jadi faktor galat ini mencerminkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pengamatan. Alasan ketiga karena ketidaksempurnaan spesifikasi bentuk matematis model. Nah, bentuk persamaan yang sebenarnya itu mungkin bukan linear. Terdapat beberapa persamaan yang sesungguhnya termasuk dalam model tapi tidak dimasukkan. Pada hakikatnya itu fenomena ekonomi jauh lebih kompleks dari hanya sekedar suatu persamaan tunggal. Misalnya, harga barang selain menentukan jumlah yang diminta, harga barang juga itu bisa menentukan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Nah, dalam keadaan tersebut, mempelajari fenomena ekonomi itu tidak cukup dengan model persamaan tunggal. Faktor galat dapat menampung kesalahan, yaitu kesalahan karena ketidaksempurnaan spesifikasi bentuk model atau kesalahan yang berkaitan dengan jumlah persamaan model. Alasan keempat karena agregasi. Nah, seringkali yang kita gunakan itu adalah data agregat, contohnya konsumsi agregat, penghasilan agregat. Nah, data-data ini diperoleh dengan menjumlahkan besaran-besaran individual yang memiliki perilaku tidak sama dengan perilaku besaran agregat. Nah, agregasi data tersebut menimbulkan kesalahan dalam hubungan antar variabel. Nah, agregasi tersebut itu biasanya berupa agregasi linear waktu, agregasi spasial, agregasi silang waktu atau cross-section, dan sebagainya. Jadi dalam pembuatan model itu semaksimal mungkin memasukkan variabel-variabel penjelas ke dalam model sebagai variabel-variabel yang terpisah. Sedangkan sisanya itu diperuntukkan sebagai variabel gangguan atau variabel galat. Nah, penyisipan galat atau E1 tadi ke dalam model merupakan cara untuk memasukkan variabel yang berpengaruh namun sukar untuk dipisahkan. Jadi pengeluaran konsumsi Y yang variabel terikat tadi tidak hanya tergantung pada penghasilan siap pakai X, tetapi juga sejumlah faktor penyebab-penyebab lainnya dalam bentuk stochastic disturbance atau gangguan stokastik atau galat. Maka distribusi probabilitas Y dan sifat-sifatnya ditentukan oleh nilai X, dan distribusi probabilitas galat untuk melakukan spesifikasi model harus diperhatikan 3 hal, yaitu bentuk matematis hubungan antar variabel, terus distribusi probabilitas faktor galat, dan hakikat nilai-nilai variabel penjelas atau variabel bebas. Jadi, kalau dengan melihat garis regresi, jarak antara garis regresi dan titik observasi, inilah yang kita sebut dengan error atau galat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beda nilai sesungguhnya dengan nilai prediksi. Jadi, idealnya itu kita berharap bahwa seluruh titik-titik berada pada garis, atau bisa saja pengaruh galat tadi itu sedikit. Jadi variabel yang ada dalam model itu sudah cukup baik untuk menjelaskan variabel dependen atau terikat. Namun kenyataannya itu hampir tidak mungkin. Misalkan kayak tadi ya sudah saya jelaskan bahwa yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi itu tidak selamanya dari pendapatan siap untuk digunakan, tapi juga bisa dari variabel lainnya. Jadi tidak selamanya ya. Maka apa sih solusinya? Nah, solusinya adalah kita akan mencari garis dengan error yang paling kecil. Kalau andaikan semakin kecil galat atau errornya, maka akan semakin bagus variabel yang ada dalam model tersebut. Nah, bagaimana teknik yang akan kita gunakan? Yaitu kita akan menggunakan teknik estimasi, yaitu ordinary least square atau OLS atau metode kuadrat terkecil.
Perlu untuk kita ingat bahwa tujuan dari analisis regresi ini bukan hanya untuk mendapatkan beta 1 dan beta 2 yang topi atau cup itu untuk mewakili beta 1 beta 2 populasi, tapi juga untuk mendapatkan inferensi nilai sebenarnya dari beta 1 dan beta 2 populasi. Sebagai contoh, jadi kalau kita ingin mengetahui seberapa dekat beta 1 cup atau beta 1 topi dan beta 2 topi mewakili pasangannya dalam populasi, atau seberapa dekat Y topi itu mempresentasikan Y yang sebenarnya. Sehingga untuk menentukan fungsi dari model, maka kita harus membuat beberapa asumsi mengenai perilaku sehingga Y itu diperoleh. Nah, ada beberapa asumsi yang akan digunakan menurut model Gaussian atau model standar atau CLRM. Itu yang menjadi titik acuan sebagian besar dari teori ekonometrik, yaitu memiliki 7 asumsi. Yang pertama yaitu model regresi harus linear dalam parameternya. Jadi sudah seperti yang kita katakan pada awal tadi, persamaannya harus, model regresi itu harus linear dalam parameter. Asumsi kedua yaitu nilai X selalu tetap atau nilai X yang independen terhadap faktor galat atau kesalahan, error terms. Nilai regresor X selalu dianggap tetap dalam pengambilan sampel yang berulang atau pengambilan sampel sejalan dengan pengumpulan variabel Y yang disebut dengan regresor stokastik. Nah, yang asumsi ketiga yaitu nilai rata 0 dari faktor galat untuk setiap nilai X tertentu. Jadi nilai error itu harus sama dengan 0. Asumsi keempat, varian untuk masing-masing error term itu harus konstan. Asumsi kelima, tidak terjadi autokorelasi. Asumsi keenam, jumlah observasi N harus lebih besar dari jumlah parameter yang akan diestimasi. Dan asumsi ketujuh yaitu nilai X dari sampel tertentu tidak selalu harus sama. Dan untuk terdapat terkecil, nilai beta 0, beta cup 1 dapat kita peroleh dengan beta cup 0 atau parameter beta 0 ini itu sigma X I kuadrat dikalikan dengan sigma YI dikurangkan dengan sigma XI dikalikan sigma XY dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangkan dengan sigma XI dikuadratkan. Sedangkan beta 1 cup sama dengan N kali sigma XI YI kurang sigma XI kali sigma XY dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangkan dengan sigma XI dikuadratkan. Ini contoh soalnya, seorang pengusaha bernama Karan ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan sepatunya. Nah, dari kenyataan tersebut didapat variabel dependennya atau Y adalah volume penjualan dan variabel independennya X adalah biaya promosi. Nah, data-data itu ditabulasikan sebagai berikut ya. Jadi ini ada untuk penjualan, biaya penjual promosi, dan volume penjualannya. Langkah pertama kita mencari nilai beta 0 cup-nya. Nah, untuk mencari estimasi beta 0 ini, nilainya itu berdasarkan persamaan yang ada, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai sigma X kuadrat. Jadi pertama kita cari X kuadratnya dulu. 12 pangkat 2, 14 pangkat 2, 13 pangkat 2, dan seterusnya. Maka dapat kita peroleh
184, 196, dan sigma dari X kuadrat adalah 1833. Dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y berarti volume penjualan. Ditotalkan dapatnya 620. Dikurang dengan sigma X. Sigma X adalah 135. Jumlah dari biaya promosi seluruhnya. Dikalikan dengan sigma X kali Y, berarti kita harus cari lagi X kali Y. X kali Y berarti 12 kali 56 dapatnya 1672, 14 kali 62 dapatnya 1868, dan seterusnya. Sehingga sigmanya itu bisa kita peroleh sebanyak 8383 dibagi dengan N. N adalah 10. Total observasi kita ada 10. Berarti N-nya 10 dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 1833 dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X-nya adalah 135. 135 dikuadratkan sehingga hasilnya adalah 1.136.460 dikurang dengan 1.131.705 dibagi 18.330 kurang 18.225. Hasil yang diperoleh adalah beta 0 cupnya yaitu 45 kurang 45,28571. Yang berikutnya kita mencari nilai dari beta 1 cup. Nah, berdasarkan persamaan yang ada, maka kita akan mengalihkan masih menggunakan tabel yang sama, yaitu N-nya 10 dikalikan dengan sigma XY 8383 dikurangkan dengan sigma X 135 yang dikalikan dengan sigma Y 620 dibagi dengan N10 kali sigma X dikuadratkan 1833 kurang sigma XI yang dikuadratkan 135 pangkat 2 sehingga didapat hasilnya adalah 130 bagi 105 yaitu 1,238. Nah, berdasarkan persamaan, hasil persamaan beta 0 tadi 45,285 dan beta 1 1,238, maka bisa dibaca jika terjadi kenaikan biaya promosi sebanyak satu nilai mata uang, misalnya Rp1, maka akan meningkatkan volume penjualan sebanyak 1,23. Itu dapat dari mana? Kenapa saya bilang meningkatkan? Karena di sini lambangnya adalah positif. Kenapa lambangnya bisa positif? Karena tadi saat dihitung hasil 1,28 ini nilainya adalah positif. Nah, jika nilainya negatif, maka di sini akan negatif. Apa yang terjadi jika biaya promosi itu meningkat sebesar 20 atau Rp20? Maka perhitungannya adalah seperti ini. Ini YK sama dengan 45,285 untuk persamaan kita tadi di atas tambah 1,238 dikali 20. Kenapa dikali 20? Karena kita mengasumsikan apa yang terjadi dengan volume penjualan jika biaya promosinya sebesar 20. Maka kita peroleh 45 tambah 24,76 sehingga diperoleh 70,045. Jadi kalau seandainya biaya promosi dinaikkan menjadi 20, maka bisa diasumsikan bahwa volume penjualannya itu akan meningkat juga sebanyak 70,045. Oke, sekian video tentang materi regresi sederhana. Bagi teman-teman yang mengerti, paham, silakan tolong dibantu untuk di-subscribe, like, dan boleh di-share ke teman-teman lainnya untuk dipelajari. Jika ada salah-salah perhitungan, silakan komen di bawah untuk menjadi pembelajaran bagi saya dalam pembuatan video berikutnya. Nah, kita akan bertemu lagi dengan video materi regresi berganda. Oke, semangat belajar!